Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hamudi Prasestio. Di sini saya mengampu dari praktikum keterampilan dasar keperawatan. Untuk tahapan praktikum dalam materi kali ini kurang lebih sama dengan tahapan praktikum pada umumnya, yaitu nanti akan ada tahap persiapan, tahap orientasi, tahap kerja, tahap terminasi, dan juga dokumentasi. Nah, yang akan kita pelajari sekarang yaitu kita akan mempelajari tentang materi bladder training. Apa itu bladder training? Bladder training ini merupakan tindakan pelatihan berkemih pada pasien, yaitu bagaimana kita melatih dari fungsi otot bagian berkemih pasien agar kembali secara normal. Umumnya, pasien-pasien ini adalah pasien-pasien yang sudah terpasang kateter lama. Dan tujuannya ini tadi ya, mengembalikan fungsi berkemih secara normal. Umumnya kita melakukannya itu pada pasien-pasien dengan indikasi klien yang mempunyai masalah berkemih. Masalah berkemih di sini merupakan klien yang sulit mengontrol berkemihnya. Nah, ini lalu klien yang terpasang kateter lama. Ini umumnya adalah pasien-pasien yang berada di bangsal perawatan, baik bangsal perawatan secara umum maupun di ICU HCU. Kalau untuk di IGD sendiri kan karena umumnya terpasang kateter secara cepat, apabila pasien dipulangkan itu tidak perlu untuk dilakukan bladder training ini. Dan juga pasien dengan inkontinensia urin atau produk-produk urin yang kurang. Tahapannya, untuk pelatihan bladder training sendiri kita pada umumnya itu terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu kita melakukannya memantau selama 3 hari atau 24 kali 3 kali. Pada 24 jam pertama, kita melakukan bladder training ini kita pantau secara periodik setiap 1-2 jam. Setiap 1-2 jam kita lakukan pelatihan bladder training. Setelah itu, kita lepaskan dari pelatihan bladder training tersebut selama 1-24 jam, ini pada hari pertama. Lalu kita biarkan pasien relaksasi selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu kita lakukan pelatihan bladder training lagi selama 1-22 jam. Itu kita lakukan, kita pantau 1-2 jam pada 24 jam pertama. Selanjutnya pada hari kedua atau 24 jam kedua, kita tingkatkan pelatihan BT-nya ini atau bladder training-nya ini, yaitu kita pantau selama 2-3 jam per 24 jam. Jadi kita lakukan pelatihan BT 2-3 jam. Setelah itu kita lepaskan BT-nya. Kita biarkan pasien relaksasi selama kurang lebih 15 menit. Kita pasangkan lagi. Kita lakukan lagi BT-nya 2-3 jam per 24 jam. Setelah itu, pada hari 24 jam ketiga kali atau pada hari ketiga kita juga sama dengan peningkatan pelatihan BT itu 3-4 jam. 3-4 jam. Dan langkahnya juga sama. Yang harus kita perhatikan adalah sebelum kita melakukan BT ini, kita harus mengkaji dari pola berkemih pasien. Apakah pasiennya berkemih pada setiap pagi hari, siang hari, sore hari, itu kita kaji, ataukah tidak teratur, kita tetap kaji. Dan kita lakukan edukasi setiap kita melakukan BT. Setiap kita melakukan bladder training ini, kita lakukan edukasi bahwa BT ini nantinya sebagai pelatihan untuk berkemih itu tadi. Lalu kita observasi yang harus diperhatikan adanya ISK, infeksi saluran berkemih dan penyakit lainnya. Apabila pasien-pasien masih mempunyai ISK, ini tidak boleh dilakukan BT.
tidak boleh dilakukan bladder training ini. Jadi kita sembuhkan dulu ISK-nya ini, baru kita dapat melakukan bladder training tersebut. Lalu yang harus diperhatikan adalah pada saat malam hari itu kita edukasi ke pasien agar mengurangi dari konsumsi cairan. Karena apabila pada malam hari ini konsumsi cairannya berlebih, pasien akan lebih sering untuk berkemih dan itu akan mengganggu aktivitas pada malam hari pasien karena pada malam hari pasien lebih banyak dianjurkan untuk beristirahat. Lanjut kita masuk ke tahap praktikumnya. Yang perlu kita lakukan yang pertama itu pada tahap persiapan kita harus review order pengobatan. Jadi kita harus memperhatikan dari konsumsi obat apakah yang masih digunakan pada klien ini. Apabila konsumsi obatnya itu tidak mengganggu dari pola berkemih pasien, itu tidak masalah. Namun apabila mengganggu, kita harus mengkaji apakah itu mengganggu secara berat atau tidak. Lalu memperhatikan informasi tindakan keperawatan. Artinya kita sudah mempunyai gambaran atau mempunyai tahapan-tahapan untuk melatih bladder training ini kepada pasien dan juga kita harus memperhatikan tentang kepatenan dari kateter pada pasien. Lalu kita sudah mengkaji riwayat pengobatan dan juga riwayat alergi pada pasien ini. Lalu kita sudah mempersiapkan alat dan ruangan. Ini kita persiapkan alatnya itu di ruang persiapan alat. Lalu kita sudah mempersiapkan diri ya, sudah melakukan cuci tangan, hand hygiene, dan juga sudah menggunakan APD, alat pelindung diri. Untuk alat pelindung dirinya sendiri, untuk bladder training sendiri kita sebenarnya cukup menggunakan handscoon dan juga masker, handscoon bersih dan juga masker. Lalu kita ke tahap orientasi, memberikan salam. Pada umumnya apabila muslim, kita bisa mengucapkan Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang. Lalu mengidentifikasi dan validasi kondisi klien, validasi identifikasi identitas ya. Menggunakanlah pertanyaan-pertanyaan terbuka. Apakah benar ini dengan Bapak Budi? Seperti itu contohnya. Sehingga klien dapat menjawab benar atau tidak itu secara terbuka juga. Apabila kita menggunakan pertanyaan tertutup, ditakutkan pada klien-klien lansia itu hanya akan membenarkan atau mengangguk saja. Dan apabila kita menggunakan pertanyaan terbuka itu resiko identifikasi itu jauh lebih kecil. Lalu menjelaskan, saat identifikasi kita juga harus mencocokkan dengan gelang pasien. Minimal itu 2 identitas ya, bisa nama atau nomor rekam medis, alamat, maupun tempat tanggal lahir. Lalu menjelaskan prosedur pelaksanaan pada klien dan keluarga, menjelaskan kegiatannya, tujuan, waktu, tempat, serta perawatan klien. Pada kegiatannya, kita akan melakukan pelatihan bladder training dengan tujuan untuk melatih otot berkemih pada klien. Waktunya kurang lebih 5-10 menit. Untuk tempatnya itu tetap dilakukan di situ. Dan juga menjaga privasi klien. Privasi di sini artinya apabila ruangan tersebut bersebelahan dengan ruangan klien lainnya, kita usahakan untuk menutup tirainya. Itu salah satu privasinya. Dan juga memberikan kesempatan pada klien sebelum dilakukan tindakan. Artinya kita memberikan kesempatan klien apakah klien sudah mengerti dengan tindakan yang akan kita lakukan atau tidak, dengan memberikan kesempatan klien untuk bertanya. Lalu berdoa bersama sebelum melakukan tindakan.
Nah, untuk alat yang perlu kita persiapkan yaitu klem. Ini salah bentuk klemnya. Ini nanti untuk mengklem bagian kateter, persambangan kateter pada klien. Nah, untuk kateternya ini kita tergantung kateter. Jadi artinya klien ini sudah terpasang kateter ya. Sudah terpasang oleh kateter. Apabila kita tidak menemukan klem, saya pernah menemukan apabila klien itu kita tidak menemukan gunting klem, kita bisa menggunakan alternatif lain. Bisa menggunakan kayak seperti karet gitu, karet gelang dan lain sebagainya untuk diikatkan. Artinya berfungsi untuk menghambat aliran urin ke dalam urin bag karena dilakukan pelatihan bladder training ini. Lalu handscoon bersih, alkohol swab, perlak atau underpad. Apabila ada dua-duanya tidak masalah digabungkan. Perlak itu sebagai pengalas dasar, atasnya menggunakan underpad. Apabila ada cairan atau percikan cairan akan terserap di underpad. Lalu kita membutuhkan juga mungkin kita akan butuh kom dan juga bengkok. Untuk tahapan praktikumnya ini tadi ya, sama ya, tahap persiapan orientasi, tahap kerja. Kita sekarang masuk ke tahap kerja. Setelah itu tahapan terakhir yaitu kita melakukan dokumentasi. Dokumentasi sendiri di keperawatan itu kita bisa menggunakan SOAP. Yang pertama itu kita menuliskan subjeknya, yaitu kita mendokumentasikan apa yang dikatakan atau dikeluhkan oleh pasien. Misalkan saat kita bertanya perasaan pasien dan pasien mengatakan lebih nyaman, lebih rileks atau tidak ada keluhan nyeri, itu dituliskan di subjek. Setelah itu objeknya itu apa yang kita observasi ya, dan juga yang kita lakukan, yang kita implementasi. Hasil observasinya yaitu pasien terpasang kateter dengan pelatihan bladder training pada hari pertama atau pada 24 jam pertama. Lalu tuliskan juga yang kita lakukan. Kita sudah dilakukan bladder training tadi 24 jam pertama. Terus kita tuliskan hasil observasi lainnya, misalkan kondisi kepatenan kateter terpasang secara baik. Terus pencatatan urin ya, pada urin bag itu misalkan 500 ml seperti itu di objeknya. Setelah itu asmen itu masalah apa yang sudah kita tangani, yaitu bisa berupa diagnosa sebagai contoh, misalkan masalah inkontinensia urin pada pasien X belum teratasi. Dengan indikasi dituliskan klien masih dilakukan bladder training pada hari pertama dan juga belum dapat mengontrol perkemihan secara baik. Itu. Lalu kita P-nya itu planning, yaitu merencanakan apa yang perlu kita lakukan atau intervensi apa yang perlu kita lakukan pada klien untuk selanjutnya. Karena kita melakukan bladder training, maka planning ini yang tepat adalah melanjutkan intervensi bladder training pada tahapan 24 jam kedua dan 24 jam ketiga, memantau bladder training apabila ini pada hari pertama artinya 21-24 jam. Seperti itu planningnya. Lalu jangan lupa kita mencatatkan waktunya. Pencatatan tindakan sesuai waktu. Artinya apabila kita pada 24 jam pertama kita memantau bladder training itu per 1-2 jam, kita mulai di jam 7, maka kita lakukan pada pukul 7 dilakukan bladder training. Nanti 22 jam selanjutnya kita juga dituliskan pada pukul 9 kita lakukan bladder training juga, pukul 11 kita lakukan bladder training seperti itu. Itu pada hari pertama. Kalau pada hari
kedua, pencatatan waktunya artinya per 2-3 jam. Lalu jangan lupa lakukan tanda tangan dan juga nama terang identitas pada di kolom bawah SOAP tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.